Mahasiswi NPM 671 kelas C14 Universitas Warmadewa. Jadi di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal. Terlebih dahulu dalam menganalisis jurnal, kalian mesti menentukan sebuah identitas jurnal, abstrak jurnal, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian atau pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir sertakan kelebihan dan kekurangan pada jurnal tersebut yang kalian analisis. Jadi seperti tampilan PPT yang di sebelah saya. Identitas jurnal. Nama jurnal Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, volume 3 nomor 3. Volume pada umumnya menyatakan tahun keberapa terbitan jurnal dan nomor menyatakan penerbitan jurnal pada tahun terkait. Jadi, jika terbitan elektronik yang dimaksud pada jurnal ini adalah dimulai lagi dari volume 1 nomor 1. Nomor ISSN atau sering kalian dengar dengan International Standard Serial Number. Jadi pada jurnal ini nomor ISSN tersebut adalah 2302-8556. Dan ISSN sering disebut dengan bahasa Indonesianya nomor seri standar internasional. Halaman pada jurnal ini 1-12, tahun terbit 2013. Judul jurnal yang saya analisis adalah Analisis Akuntansi Pertanggungjawaban pada Hotel The Oberoi Bali. Nama penulis Ayumadi Dian Pratiwi, Dwi Payanti, Ide Bagus Putra Astika. Jadi selanjutnya abstrak jurnal. Bisa kalian lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Jumlah paragraf pada jurnal ini 1 halaman. Halaman tersebut adalah 1. Ukuran spasi 1,5. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Inggris. Di dalam abstrak sendiri, penulis menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di Seminyak Beach, Jalan Kayu Aya, Denpasar. Penulis juga menyatakan bahwa yang menjadi subjek penelitian adalah penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pada Hotel The Oberoi Bali. Keyword jurnal tersebut adalah akuntansi pertanggungjawaban, penilaian kinerja, pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya, pendahuluan pada jurnal ini. Kalian bisa lihat tampilan PowerPoint di sebelah saya. Di dalam pendahuluan, penulis menggambarkan industri perhotelan perusahaan ini menggunakan model pertanggungjawaban untuk mengendalikan operasionalnya. Salah satu sistem yang dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja perusahaan yaitu sistem akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban pada Hotel The Oberoi Bali. Jadi, selanjutnya ada metode penelitian seperti tampilan di sebelah saya. Jenis metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian teknik analisis data. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah ada 2, yaitu deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai klasifikasi kenyataan sosial, dan komparatif untuk membandingkan antara beberapa kelompok terhadap suatu variabel tertentu. Saya lanjut dengan hasil penelitian dalam jurnal ini, yaitu pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Secara keseluruhan, pembahasan penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu analisis struktur organisasi, analisis proses penyusunan anggaran, analisis biaya terkendali dan biaya tidak terkendali, analisis kerja pusat pertanggungjawaban, analisis kinerja pusat biaya, analisis pusat pendapatan, analisis kinerja pusat laba. Baik, saya lanjut kesimpulan pada jurnal ini. Bisa kalian lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Dari analisis kasus tersebut, ada kaitannya dengan materi akuntansi manajemen pada bab 8. Dalam perencanaan dan pengendalian dalam materi tersebut, ada materi yang terkait dengan menyimpan anggaran produk, anggaran induk,
atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi keseluruhan. Jadi saya lanjut, kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Yang pertama, saya jelaskan kelebihan secara keseluruhan. Jurnal memiliki kelebihan yang menonjol jika dilihat dari metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Hotel The Oberoi Bali telah menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dan kinerja yang dicapai belum efektif karena masih ada di bawah anggaran. Jadi, kelemahan pada jurnal ini, terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, ternyata ada satu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu tidak dicantumkan tujuan penelitian sehingga pembaca sulit untuk menemukan tujuan penelitian tersebut secara spesifik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan jurnal yang kedua. Identitas jurnal yang kedua kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Nama jurnal, Jurnal Strategi Teknologi Industri. Volume tidak ada dan nomor ISSN pun dikosongkan. Halaman pada jurnal ini 1-36 halaman. Tahun penerbit 2014. Judul jurnal Laporan Tugas Strategi Teknologi Analisis Strategi Bisnis PT Pertamina Persero Terbuka. Nama penulis Rudini Mulya, Anon Mangatas, Kasronianto, Sidik, dan Rafli. Abstrak jurnal. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Jumlah paragraf ada 2. Halaman paragraf satu halaman. Ukuran spasi 1,5. Uraian abstrak. Abstrak disajikan dalam format bahasa Indonesia. Di dalam abstrak sendiri, penulis menjelaskan bahwa penelitian dilakukan di PT Pertamina Persero Tbk Indonesia sebagai sampel penelitian pada tahun 2009 sampai 2012. Penulis juga menyatakan bahwa yang menjadi subjek penelitian adalah produksi minyak bumi di PT Pertamina. Baiklah, saya lanjutkan abstrak jurnal yang kedua. Bisa kalian lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Abstrak jurnal ini adalah industri perminyakan, industri yang strategis dan berperan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena itu, segala keputusan yang berkenaan dengan sektor ini harus berlandaskan fundamental yang kuat beserta dengan strategi pengambilan keputusan yang tepat. Salah satu industri perminyakan di Indonesia adalah PT Pertamina Persero Tbk atau Terbuka. Baiklah, pendahuluan jurnal yang kedua adalah bisa dilihat dari tampilan PowerPoint di sebelah saya. Industri yang strategis dan berperan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena itu, segala keputusan yang berkenaan dengan sektor ini berlandaskan fundamental yang kuat beserta dengan strategi pengambilan keputusan yang tepat. PT Pertamina Persero Tbk juga sangat bertanggung jawab pada pemerintah karena BBM yang merupakan keperluan orang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi minyak bumi di PT Pertamina layak atau tidak dijalankan. Yang kedua, mengetahui bagaimana strategi pemasaran produksi minyak bumi yang dilakukan PT Pertamina untuk memasuki pasar nasional maupun internasional. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Baiklah, saya akan lanjutkan metode penelitian pada jurnal yang kedua ini. Jenis jurnal metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi. Metode observasi untuk mengetahui bagaimana proses bisnis yang sedang berjalan. Dan yang kedua ada metode wawancara. Melakukan wawancara terhadap pihak yang terlibat untuk memperoleh informasi strategis mengenai perusahaan. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan pada jurnal yang kedua ini adalah secara keseluruhan pembahasan penulis sudah bisa memberikan data sesuai dengan tujuan penelitian yang dikemukakan, yaitu yang pertama aspek pasar. Dalam aspek pasar ini ada analisis SWOT yang dilakukan oleh PT Pertamina Tbk. Yang pertama adalah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Yang kedua ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Tujuan utamanya adalah menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial.
Yang ketiga ada strategi-strategi PT Pertamina, yaitu market driven strategi, blue ocean strategi, dan yang terakhir memberi customer value. Dan yang keempat ada marketing mix, yaitu mempertahankan posisi sebagai produk market leader bisnis LPG, harga, segmentasi pasar, dan memberi layanan atau benefit. Dan yang kelima ada aspek teknis dan teknologi, produksi minyak dan gas terbaik pada stakeholder. Yang kedua, Petronas. Dan yang terakhir, pemilihan teknologi. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Dan yang terakhir ada aspek SDM. Kesuksesan PT Pertamina Tbk merupakan hasil kerja keras karyawan yang bekerja dengan seluruh potensi yang mereka miliki. Jadi aspek SDM ini mengutamakan dengan kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan tersebut. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan kesimpulan pada jurnal kedua ini, yaitu dari analisis kasus tersebut ada kaitannya dengan materi akuntansi manajemen pada bab 8, yaitu dalam perencanaan dan pengendalian. Dalam materi tersebut, pengendalian dapat dilihat ke belakang dan menentukan apakah yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan pada jurnal yang kedua ini. Yang pertama, saya jelaskan kelebihan. Kelebihan pada jurnal yang kedua ini adalah metode analisis yang menjadikan sebuah data dengan sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelebihan yang lain adalah hasil penelitiannya lebih lengkap, terdapat analisis SWOT. Kelemahan pada jurnal kedua ini yaitu abstrak hanya disajikan dalam format bahasa Indonesia saja, tidak disertai dengan bahasa Inggris. Hal ini berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Kalian bisa lihat pada tampilan PowerPoint di sebelah saya. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf.